datang kan? Dokter, iya betul. Namaste, dokter. Pak, tuh kan untung udah pakai sanitizer. Sebentar, dokter. Waktu kecil pasti berendam kalsium ya. Tinggi amat loh dokter. Bagus gitu. Silakan duduk dok. Aduh, Ari, dokter. Ini namanya duduk sama tinggi, berdiri belum tentu ya dok ya. Apa kabar dok? Baik dokter. Dokter pasti gara-gara sering di akupuntur jadinya tuh kayak teduh, halus gitu. Apa kabar dok? Oh, yes. Saya menyesuaikan. Menyesuaikan ya tuh. Dokter, ngomongin soal akupuntur. Sudah berapa lama dokter mendalami akupuntur ini? Mungkin hampir 10 tahun ya. Wow, 10 tahun ini sebenarnya teknologi akupuntur ini tuh asal muasal dari mana sih dok? Kalau asal muasal dia dari Cina. Nah, itu sekitar mungkin 2000-3000 tahun yang lalu awalnya. Hanya untuk yang akupuntur wajah ini, kalau kita lihat sejarahnya mulai zaman dinasti Sung namanya. Dinasti Sun, Ya, itu kira-kira abad ke-10. Oh oke. Jadi ketika itu dia dipakai khusus untuk keluarga kerajaan. Oh. Jadi ini terapi yang eksklusif sebenarnya untuk keluarga-keluarga raja. Permaisurinya, terus pejabat istana ya. Istana aja. Nah, dokter sendiri menekuni bidang akupuntur ini karena ada keturunan dari Dinasti Sun. bukan maksudnya dari orang tua atau yang juga suka ngobatin orang begitu kan ada juga tuh gitu. Oh ya, saya memang titisannya Tong Samcong. Oh namanya siapa dok? Bercanda. Oh, itu dinasti Sun nggak boleh dilakukan ketika sekarang ya, nggak boleh sun-sunan soalnya. Iya. Kan begini aja. Tuh. Oh oke. Kalau gua titisannya beda ya. Lu titisannya siapa? Gua Sun Gokong ya. Gue juga titisannya beda. Gue titisan Dora. Aduh, itu titik. Dok, mau tahu lagi dok? Jadi ini tuh sebenarnya masuk ke pengobatan alternatif kah atau bagaimana? Pada awalnya iya, tapi sekarang akupuntur sendiri sudah resmi diterima di dunia medis modern. Oh ya. Per 2012 kemarin bahkan sudah masuk secara resmi sebagai program studi dokter spesialis di Universitas Indonesia. Oke, Jadi, wow. dan di setiap rumah sakit besar itu sudah hampir semua ada sekarang akupuntur medik. Oke, dan sekarang ini untuk orang yang boleh melakukan praktek akupuntur ini harus dokter kah atau bagaimana? Di Indonesia sendiri secara garis besar ada dua. Ada Bahtera itu tenaga non medis dan ada tenaga medis. Oke. Ya. Dan tenaga medis sendiri ada dokter umum yang belajar akupuntur, ada dokter spesialis akupuntur. Karena sudah diakui ya, untuk yang namanya pengobatan Shinsei itu. Nah, itu termasuk Bahtera. Bahtera. Dan di pengobatan Indonesia itu ada dual sistem. Iya. Ada sistem pengobatan tradisional, ada sistem pengobatan konvensional. Nah, akupuntur sendiri nih sekarang ada di dua-duanya. Oh oke, berpijak di dua-duanya. Ya, ada yang tradisional, ada yang konvensional. Kapan kita datang ke yang konvensional, kapan kita datang ke yang tradisional? Nah, itu tentunya pilihan masyarakat ya. Tapi yang pasti kalau yang mungkin saya bisa sampaikan, kalau misalnya saya sebagai dokter spesialis akupuntur, saya mempelajari kedua-duanya sebenarnya. Jadi dari segi tradisinya sendiri, akarnya di Cina seperti apa, sampai pengembangan ilmunya secara modern. Wow, oke. Kita nggak pengen ngobrol cuma sama dokter Surya aja nih. Kita mau ajak juga salah satu pasien dokter. Ini adalah salah satu pasien akupuntur. Kita akan mengundang Mbak Anita Hartono. Yes, silakan Apakah perlu Mbak kita lakukan Anita. tarian pemanggil tamu? Bentar. Tarian pemanggil tamu. Iya. Iya. Datang kan? Bentar lagi datang nih. Hai, namaste. Silakan duduk, Mbak Anita. Ini dia, Mbak Anita yang sudah pernah melakukan akupuntur. Masihkah atau bagaimana? Masih dong. Masih. Jadi rutin ya. Pertama kali melakukan akupuntur kapan? Bulan Januari. Bulan Januari. Kenapa awal mulanya Anita mau coba akupuntur? Apa terinspirasi lagunya Glenn Fredly? Yang mana tuh? Di Januari. Nggak nyambung. Tapi lucu. Aku pun Boleh lah, boleh. Januari. Oh gitu. Sebenarnya mau di bulan Desember. Tapi soundtracknya lagunya Glenn Fredly gitu. Iya. Terus Gimana? apa yang pertama? Kok bisa ke dokter Surya? Oke. Awalnya Kan banyak mungkin dia sinte
ini kok bisa bilang dokter gitu? Oke, awalnya ketemu dokter Surya karena papaku kecelakaan, terus ada mengalami gegar otak dan beberapa kelemahan tubuh. Jadi ada teman yang rekomendasi untuk ke dokter Surya. Gitu. Nah, waktu itu aku sendiri ikutan akupuntur soalnya waktu itu aku ikut ngejaga papa di rumah sakit dan tangan kaki aku tuh suka kesemutan gitu waktu itu. Kurang tidur? Iya, terus mungkin karena posisi tidurnya juga duduk kan di rumah sakit, terus dikit-dikit bangun, jadi karena pola tidur, pola makan semuanya acak-acakan, aku jadi ngerasa tangan kaki aku tuh banyak kesemutan. Nah, jadi pas papa perawatan aku puntur, aku juga tanya sama dokter, boleh nggak aku sekalian aku punturin tangan kaki semua gitu, peredaran darah lancar. Nah, setelah itu semua lancar, terus dokter tanya mau nggak untuk kulit juga supaya lebih cerah karena kan mataku bengep gitu loh, banyak begadang waktu itu. Oke. Dan muka juga udah kusam, udah namanya kalau udah banyak begadang kayak banyak air ketrap ya dok ya, kalau dulu ya water retention. Water retention. Gitu. Jadi muka tuh kayak bengkak gitu loh, nggak segar jadinya, kusam gitu. Oh wow, nanti kita akan ngobrol lebih panjang lagi nih Bang Yadi. Iya. Gimana ceritanya akupuntur bisa membantu banyak kita melakukan akupuntur. Kamu boleh nggak jangan deket-deket aku terus? Aku nggak mau. Aku tuh Aku di sana diusir, Nervous di sini gitu. suruh pergi lagi. sebentar, kamu aku puntur nih. Ya, aku puntur loh kamu. Dok. Ya. Anita kamu yang kuat ya. Deket-deket dia ya. Nggak salah di mana aja duduk nggak boleh. Hati-hati Mas, ini sudah ada jarumnya. Udah ada jarumnya dia. Beneran dok? Beneran, ntar kita Jarumnya jarumnya dok. Aduh. Ini kan akupuntur kan bisa dilakukan untuk seluruh tubuh kan. Kalau untuk wajah itu jarum yang seperti apa dok? Yang pastinya untuk wajah itu yang kita gunakan yang paling halus dan paling kecil biasanya. Dan ada berapa titik sih di wajah yang bisa diakupunturin? Kalau jumlah seluruh titik ada banyak. Banyak. Tapi Banyak kita tuh berapa? gunakan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Oh oke. Wajah itu bukan hanya untuk wajah aja soalnya. Wajah bisa menterapi tubuh juga. Wow, kayak gimana contohnya dok? Misalnya ada orang yang sakitnya di lambung, itu ada titik di wajah yang larinya juga ke lambung. Jadi bisa ada banyak tergantung kebutuhan kita ingin menuju kemana. Oh, dan kalau ngomongin soal membasmi kerutan di wajah dengan Ya. akupuntur, Ya. itu ada berapa titik? Kalau itu tergantung satu usia, yang kedua tergantung seberapa turunnya atau seberapa kerutnya wajahnya orang, seberapa dalam kerutnya, seberapa kusam wajahnya, dan apakah wajahnya kering, apakah wajahnya jerawat, ataukah apa. Kita identifikasi dulu, kita petakan dulu masalahnya nih, pasien ini apa saja, dan kemudian baru kita lakukan terapi. Coba-coba misalnya kayak Yadi gitu. Nah kalau Mas Yadi ini perlu 1000 jarum. 1000 jarum? Dok. Jarum neraka! Jarum neraka! Yang pasti harus ada jarum di hatinya. Oh iya benar. Kalau misalnya nanti perempuan hebat pada pengen nanya gitu ya, sekalian boleh tuh dokter keluhan saya apa gitu, apakah bisa diakupuntur atau enggak? Silakan. Ya, silakan bisa telepon di interaktif ke Morning Call di 021-634-8062 atau bisa juga lewat WhatsApp nanyanya ya 0812-19-nya 3 kali 4756. Ya. Yes, betul. Nanti jangan lupa ya, kita punya segudang hadiah buat perempuan hebat yang pengen nanya-nanya sama kita. Ya. Sekarang balik lagi nih dok, Ya. Untuk melakukan akupuntur supaya wajah itu bisa bebas dari kerut, itu harus berapa kali? Tapi jangan dijawab dulu, Jeng, karena kita punya tips Bang Yadi. Ya, tips awet muda secara alami. Bagaimana sih secara alaminya? Yuk, lihat sama. Rumah apa aja ke Lu udah pernah gua. akupuntur belum? Ya belum pernah. Nah, masa nggak mau? Ya pengen coba tapi kan nggak sekarang, Ari. Takut Ari. Takut sakit nggak sih, dok? Sakit nggak Anita? Nih Anita udah pernah ngalamin deh. Sakit nggak? banget. Sakit banget. Sakit banget. Enggak. bercanda. Beneran? Awalnya mungkin karena rasa takut ya pertama kali itu. Jadi rasa takut itu mendominasi semuanya. Jadi rasanya deg-degan segala macam gitu. Kan tapi itu Mbak Anita kan itu jarum ya. Iya. Dia kan kalau nyari lubangnya digitu-gituin dulu kan. nah kalau sama dokter Surya enggak ya? Enggak digitu-gituin. Dia langsung tuk-tuk begitu doang. Oh gitu. Kayak jarum tuk-tuk gitu. Dok, kasih lihat dong dok, jarumnya segede apa sih dok kalau yang buat wajah, yang buat menghilangkan kerut? Yang buat wajah ya jarumnya ya. Nah, Mungkin bisa di zoom, jarumnya kecil dan tipis sekali gini ya. dok, coba dok, ini dok. Pakai tangan kan? Oke. Nah, biar kayak Gini, beautician, gini kayak dok. beautician gitu dok. Oh, gini. Oh yes. Nggak kelihatan juga dok, iya Ya. itu. Nah, iya gitu dok. Yes, gitu dok. Oh sekecil itu. Ya.
Seberapa dalam ditusukinnya Emang kamu dok? mau jarumnya Sekitar kayak 1 sampai 2 mili. 1 sampai 2 mili. Ih dokter jago juga ya. itu nggak dalam kan dok? Nggak, Jadi sedikit. cuma ngambang-ngambang gitu. Ya. Oh, dan kalau misalnya tadi kan sempat lihat liputan katanya kalau misalnya akupuntur tuh orangnya harus dalam keadaan sehat alias nggak sakit, ya kan? Oh, Bener nggak sih? nggak Ya. juga sih. Nggak juga. Justru banyak yang Ya. sakit juga ya. Oke. Akupuntur bisa untuk kesehatan, bisa untuk wellness atau kecantikan. Oh oke, jadi sebenarnya siapa aja yang boleh Ya. melakukan akupuntur dok? Orang sakit yang mau sehat atau orang yang sehat ingin tetap sehat. Oke, yes. Tuh, jadi ternyata boleh, bisa. Laki perempuan dari usia berapa sampai berapa? Pasien termuda saya umur 1 bulan. 1 bulan. Dia nggak pengen mukanya bekebut dok? Itu 1 bulan. bayi-bayi prematur biasanya. Oh gitu. Buat apa tuh dok? Kok mudah sekali udah melakukan akupuntur? Ya, untuk merangsang pertumbuhannya dia, kemudian membuat dia lebih cepat pulih. Oh Grow, iya. grow, Ya. body. Yang paling tua pernah 93 tahun. Oh kamu ya waktu itu ya datang ke dokter Surya ya? Aku kan bukan 1 tahun, aku 12. Oh, Ya. yang 93 tadi. Nah, Udah tua dok. Kasih lihat dong dok. Waktu Anita keluhannya adalah Eye bag ya, ada kantong mata gitu, terus wajah tuh kusam, ya. sama turun gitu kayaknya, soalnya kan ya banyak begadang ya. waktu Beda itu. berarti sama lu ya. Ini eye bag, lu airbag. Gue airbag, mobil dong gue. Jadi gimana? Di mana ya letak titik-titik akupunturnya dok? Oke. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Iya. Kalau saya pribadi merawat wajah seseorang itu berarti merawat seluruh tubuhnya dia. Karena wajah itu adalah cerminan dari kondisi kesehatan seseorang. Bener, kamu dirawat seluruh tubuh. Iya, sampai ke kaki-kaki, nggak cuma Ya. mukanya doang. Jadi katakanlah semuanya. untuk Anita misalnya ya, waktu itu dia datang dengan pertama ngantar papanya Anita. Pada waktu itu Anita mungkin dalam kondisi yang mungkin sangat stressful. Iya, karena orang tua sakit ya. Ya, orang tua sakit, kemudian tidur mungkin kurang, kondisi hormonal mungkin agak sedikit kacau. Maka langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menormalisasi hal itu dulu. Karena kalau kita langsung fokus di wajahnya saja, maka hasilnya itu akan sementara. Dia tidak akan ada hasil yang bagus dari dalam. Karena tubuhnya sendiri belum mensupport suplai nutrisi yang bagus ke wajahnya, aliran darahnya masih kurang terlalu lancar. Jadi hal itu yang kita perlu perbaiki dulu. Oke. Maka akupuntur wajah itu jarumnya bukan hanya di wajah saja sebenarnya, tapi ada bisa di kaki, bisa di tangan, Oh, gitu. bisa di leher. Dan waktu itu Anita di mana aja? Ya. Hampir semua. Coba dok Hampir ditunjukin semuanya. dok titik-titiknya kemarin kalau Ya. misalnya butuh kantong mata gitu yang Oke. nggak bikin seger muka, titik-titiknya mungkin pakai jarumnya aja sekalian dok. Kalau Jadi tadi dari Mas Agung ada dikasih cotton bud, mungkin sedikit kita tunjukkan ya. Tapi pada prakteknya sangat customized dan tailor made. Satu orang dengan kerut belum tentu tempat titiknya sama, berbeda-beda. Oh, itulah makanya harus Ya. dilakukan sama ahlinya ya. Ya karena manusia itu berbeda. Diagnosa yang sama belum tentu jarumnya tempatnya sama gitu. Oke. Oke. Nah, misalnya untuk siap, Dok. Anita ya. Siap. Ya kalau Mas Edi Bukan Anita. Kira mau dikorekin kuping saya. Oh bukan. Iya. Oke. Kalau untuk Anita, misalnya yang kita masih bisa improve adalah daerah sini. Di sini ada wrinkle-wrinkle halus yang mungkin terjadi karena gerak wajah dan sebagainya ya. Iya. Mungkin daerah sini. Ini bisa kita kasih jarum tentunya di sini. Ini juga untuk memberikan efek lifting ke Oke. wajahnya. Dan juga sekaligus nanti akan mengurangi kalau misalnya ada double chin di sini. Di area di sini. Gitu. Tapi ini Anita kan sekarang sudah hampir nggak ada dan sudah dagunya ini sudah terlihat sangat jelas. Iya. Oh, bisa tuh dong dengan akupuntur. Bisa. Mau ah. Ya. Untungnya nggak tumbuh Jadi bewok ya. memberikan efek lifting seperti ini. Oh iya, agak ngangkat ya, Iya. agak ngangkat. Dan juga untuk itu akan sekaligus kita berikan jarum juga bisa di sini. Nah di Ya. sini untuk ini meningkatkan sirkulasi di daerah kantong mata. Oh di jadi sini. penuh lagi darah ke situ ya dok ya. Ya, ya. Jadi Dan juga bisa di sini. Ini untuk mengurangi smiley line. ini saya ada nih dok nih, Ya. apa di apa? Pakai akupuntur. Ya, dan juga mungkin ada satu di sini dan di sini untuk masalah hormonalnya. Oh, sebenarnya tuh apa sih dok? Akupuntur itu aliran darahnya jadi lancar atau gimana sih? Mungkin secara singkat dia bekerja di NEIS ya. NEIS itu Neuro Endocrine Immune System. Sistem persarapan seseorang, sistem hormonal seseorang, dan imunitas seseorang. Oke. Jadi kalau semuanya ini dalam kondisi yang balance, tentunya akan membuat pasokan darah dalam ini ke wajah itu menjadi optimal dan
kalau darahnya optimal ke sana, otomatis oksigenasinya bagus, dan juga akupuntur sendiri terbukti meningkatkan nitric oxide, itu melebarkan pembuluh darah dan aliran darahnya jadi bagus juga. Dan endorfin, serotonin juga meningkat. Endorfin itu kita tahu itu love hormone, orang jadi merasa lebih segar, lebih sehat, lebih nyaman akan dirinya sendiri tentunya. Kalau udah begitu dia percaya diri udah. Betul, memberikan inner feeling yang bagus. Ya. Jadi saya selalu bilang, saya lebih suka membuat beautiful, not just pretty. Pretty means hanya cantik luar, tapi beautiful means orang ngelihatnya tuh tertarik. Wow, Auranya keluar. beautiful, luar biasa dong. Mana tepuk tangannya dong, aja penonton. Penonton yang di tribun mana tepuk tangannya? Yang di loteng toko mana tepuk tangannya? Coba Oke. sekarang kita mau baca WhatsApp dulu ya. Ini dari Ambiar alias Ambar. Apakah ada larangan untuk lakukan akupuntur wajah untuk ibu hamil dan menyusui, Dok? Nah, Tidak ada, justru Ada ya? akupuntur kita lakukan untuk ibu hamil di setiap bulannya kalau ada kehamilannya sehat. Biar apa tuh, Dok? Untuk tumbuh kembang janinnya, Oke. untuk kesehatan ibunya, itu akupuntur untuk kehamilan sehat. Oke. Ada untuk kehamilan bermasalah juga bisa. Misalnya ada riwayat keguguran sebelumnya. Nah, ketika si ibu melakukan perawatan itu, dia ingin supaya wajahnya lebih segar, nah tentu Iya. saja boleh. terus untuk ibu Menyusui juga, selain untuk wajah, akupuntur juga akan sekaligus meningkatkan ASI-nya, produksi ASI-nya. ASI-nya. Iya, karena aliran darah lancar kan? Hormon oksitosinnya jadi tambah bagus Iya, juga. betul. Ada satu lagi WhatsApp, Dokter Rela Ya. untuk menjawabnya, Dok. silakan Ya, Ali. Benar, Dokter? Ya, siap. Nggak bohong, tak puntur nih. Ada Tika. Beda lagi. Apakah ada larangan untuk orang dengan sakit tertentu yang tidak dianjurkan akupuntur wajah? Misalnya diabetes dan Ya. sebagainya. Oke. Akupuntur itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang absolut ya. Yang ada adalah kontraindikasi relatif. Dalam hal ini adalah pasien dengan kelainan darah, pembekuan darah yang parah. Misalkan salah satunya dia menggunakan pengencer darah warfarin. Atau dia ada gangguan hemofilia yang berat banget. Atau dia ada tumor yang ganas. Misalnya di wajah, misalnya katakanlah ada pasien dengan tumor di sini, ya tentunya kita nggak akan tusuk di sini gitu. Tapi di tempat lain, oke, karena akupuntur bisa untuk cancer misalnya. Jalurnya Jadi- bisa lewat mana aja ya? Ya, kalau untuk diabetes sendiri, saya rasa apalagi kalau diabetes gulanya terkontrol gitu ya, misalnya dia sudah terkontrol di bawah gula darah waktunya di bawah 140 dan sebagainya, itu tentunya aman. Karena akupuntur untuk terapi diabetes juga bisa. Oke. Ya. Kalau untuk menjaga kesehatan rutin, misalnya gini, orang kan untuk sehat terus setiap hari selalu minum vitamin gitu. Oke. Boleh nggak sih berkala melakukan akupuntur dan Boleh. seberapa sering kita boleh melakukan itu? Nah, saya lagi sedang dalam proses pembuatan video untuk edukasi corona, untuk dalam hal mengatasi, membantu mencegahan corona ini ya. Oh. Jadi akupuntur terkait dalam sistem imunitas itu akan sangat membantu sekali. Ya. Terutama membuat orang menjadi lebih fit, daya tahan tubuhnya menjadi oke. lebih bagus, sehingga dia tidak gampang terserang influenza. Oh yes, tuh. Jadi Jadi- supaya tubuh tetap fit ya. Betul. Kalau dia tidak ada masalah, misalnya untuk maintenance, itu bisa dilakukan 2 minggu sekali, sebulan sekali. Untuk tergantung. maintenance, Untuk 2 minggu. maintenance. Tapi 2 kalau minggu sedang sampai dalam, sebulan sekali ya? betul, sedang dalam perawatan mungkin seminggu 2 kali, atau seminggu sekali, tergantung derajat keparahan. Ya, Oke, ya, aduh ya, terima ya. kasih banget Dokter Surya. Ini Ya. Dokter Surya harus cabut duluan karena udah ditunggu oleh pasiennya untuk diakupuntur oleh Dokter Surya. Pasiennya banyak yang libur, jadi banyak juga yang udah mau pengen ketemu. Bener, kan mau jaga stamina juga nih, lagi musim sakit kayak begini. Terima kasih Dokter Surya. Dokter, Terima kita kasih. kapan-kapan ke sana ya dokter ya. Ya, satu, silakan. Tunggu ya. Ya, Susul silakan, semua. silakan. Ayo semua, ayo. Hey. Gimana? Buat Enggak. kita doang berdua. Oke, kalau gitu. Tapi kita berdua ngajak keluarga. Bener. Ya jangan kemana-mana, berbuat hebat. Nanti kita kembali lagi di Morning Call. Selamat pagi. Puasa. Yo. Monica, selamat pagi. Yeah, ini akan ada permainan. Ya, itu DJ dong. Bang Cupang. Ibu Anita, boleh pegang dulu balonnya. Ibu Dokter Cindy, boleh pegang dulu balonnya. Kita akan melakukan sebuah permainan ya. Jadi begini ceritanya. Permainannya apa? Permainannya adalah
Dua wanita ini harus melakukan susunan bola, gelas seperti ini. Terus sampai tinggi, nanti di ujungnya, di atasnya harus Ada dikasih bola, nggak boleh jatuh gitu ya. Pokoknya semakin tinggi semakin bagus. Iya, tapi dengan syarat harus mengepit balon ini di salah satu tangan Anda. Apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Pahit. Udah siap? Sudah. Ibu Anita? Dokter Cindy? Oke, nggak apa-apa, lupa pakai. Kalian mau telepon orang-orang tersayang dulu? Oh enggak, bukan. Ini bukan kuis. Bukan. Bukan. Tapi ini sih Muiz. Ini si Muiz. Oke, silakan berdiri di depan gelas masing-masing ya. Ya. Biar gak selek, kalian boleh salam dulu ya. Oke. Selamat berjuang ya. Oke. Kita kita berikan semangat. Oke. Belum dihitung. Oh, belum dihitung. Kita hitung sampai hitungan 99. Apa? Udah keburu pulang. 99. Udah keburu pulang. Kalau ribet amat dari 5 aja. 5. Ya, oh 4. iya. Oke. 5 1. Oke. Ayo panas banget ya. Biru, merah, biru, merah. Bisakah Ayo. Biru. Anissa, ayo. Kalau roboh terus lagi sampai Di saat inilah Anda harus berdiri. melakukan botox untuk ketiak Anda supaya kepitan balon yang akan terjadi bentuk maksimal hingga Anda bisa biru, merah. Ayo kita lihat. Aduh. Dokter miring, ininya miring dia, jatuh. Jangan miring kayak poni dong. Atau kayak topi juga nggak boleh. Gitu kalau poni, kalau duduknya di Metro Mini di samping Iya, gitu. benar. Iya. Ari, kamu Pinocchio kok duduknya di atas? Aku bukan. Aku ini adalah yang main Aladin. Oh. Mongkinya Aladin, ya betul sekali. Dokter, kesimpulannya dong, Dok, kapan kita harus melakukan botox, Dok? Setiap saat boleh. Setiap saat boleh. Durasinya antara botox pertama dan botox kedua itu berapa? Lebih baik sekitar minimal 6 sampai 8 bulan. Oke. Sampai 6-8 bulan. Boleh kasih saran-saran untuk perempuan hebat di rumah yang ingin melakukan botox? Yang pertama konsultasi dulu dengan dermatologi setempat. Pasti. Ya. Kemudian yang kedua tidak usah terlalu berlebihan. Kadang kan kelihatan orang sudah nyaman ya dengan lebih kelihatan lebih fresh. Terus mereka mau lebih dipercepat. Saran saya lebih baik nggak usah. Takut ada Ikutin saran efeknya. dermatologisnya. Iya. Gitu aja. Kalau dari Mbak Anda sendiri boleh kasih saran ke Ini perempuan kayak hebat? ngalingin muka. Oh ya. Enggak, justru itu gimana caranya melakukan game Oh. Fokus, Gimana? fokus. Buat perempuan-perempuan yang ingin melakukan akupuntur, apa yang bisa kamu sarankan? Akupuntur untuk wajah dan keseluruhan wellness ya, kesehatan tubuh menurut aku penting banget, tapi memang harus rajin, continue, Ya. konsisten dan di-maintain gitu. Terus gaya hidup, stres itu juga sangat mempengaruhi pola makan dan pola tidur. Itu Oke, penting. terima kasih Anita, terima kasih Dokter Cindy. Oke. Dan kita umumkan pemenang yang telepon kemari yaitu Nanda di Jakarta. Dan besok perempuan hebat jangan kemana-mana. Seperti biasa kalau hari Selasa kita akan masak-masak. Menu sehat, tetap makan nikmat. Ayo. Itu loh, Ri. Menu sehat tetap nikmat. Menu sehat, tetap makan nikmat. Kalau lu nggak sehat nggak bisa makan. Bener, setuju. Setuju. Itu menutup kekurangan gua. lu. Yes. Pokoknya kita ketemu lagi besok ya di Morning Call. Selamat pagi. Dadah. Terima kasih Dokter Cindy.